Baik, udah siap semua untuk melakukan pembelajaran. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Sebelum kita ke materi, izinkan Bapak membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, kalian diharuskan untuk mengidentifikasi tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, menyimpulkan belajar atau hasil belajar tentang indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, menganalisis dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok kalian. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Yang pertama, apa sih itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang selanjutnya, ancaman di bidang militer. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi dan invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Contoh dari ancaman di bidang militer yang pertama yaitu agresi militer Belanda yang pertama. Operasi produk atau yang dikenal di Indonesia dengan nama agresi militer Belanda yang pertama adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diperlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati tersebut. Selanjutnya, agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda yang kedua atau biasa disebut Operasi Gagak terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan presiden pertama kita dan wakil presiden pertama kita, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, serta Syahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Pada hari pertama agresi militer Belanda yang kedua, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan
udara Mongguwo dan dari sana menuju ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau KTN sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Selanjutnya, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batasan pergaulan antar bangsa secara disadari atau tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contohnya, ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup atau lifestyle kebarat-baratan sudah tidak mencintai budaya sendiri dan tidak menggunakan produk dalam negeri. Contoh dari ancaman non-militer yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia, semua negara di dunia pasti merasakan budaya barat. Akan hal ini sebagai akibat dari era globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Berikut contoh warga berdemo supaya tidak ada budaya barat masuk ke Indonesia, atau supaya tidak ada partai komunis lagi yang menghancurkan negara ini. Yang selanjutnya, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, dan atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Contoh tersebut yang ada di gambar merupakan contoh ancaman di bidang politik, yakni politik uang yang dilakukan oleh para kader untuk menarik suara, yang menarik para warga untuk memilih pasangan calon tersebut secara ilegal. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di dunia
negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional semakin erat. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial. Di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan luar negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Berikut adalah di mana suatu bom yang ada di gambar yang ingin merusak seluruh budaya dan seluruh sosial budaya yang ada di Indonesia lalu digantikan oleh budaya-budaya asing yang menarik minat para penduduk pribumi untuk mengikuti sosial budaya tersebut. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan perjalanan waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengatasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Selanjutnya, peran serta masyarakat dalam mengatasi ancaman. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan halaman 183 yang berisi tentang membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja, tetapi lebih luas menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini dalam kehidupan masyarakat. Gambar ini
mencontohkan bahwa hidup toleransi itu lebih indah daripada ada konflik atau saling menghina satu sama lain seperti yang didasari oleh Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu sendiri. Kesimpulannya dari materi tersebut adalah posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan juga meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, kehidupan sosial. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dalam negeri. Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional, tidak hanya bersifat militer tetapi ancaman non militer pun tidak kalah berbahayanya. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada